Nah, yang kedua, kenapa ya bang? Saya minta melalui syariat, dapat istilahnya warisan 50 juta itu kan. Adik saya nggak minta, dapat juga bang. Nah, tapi ada bedanya. Kita jangan menjadi kecil hati, seolah-olah Allah itu nggak adil. Adil sebenarnya. Bedanya di mana bang? Itulah hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ibu dikasih Allah tapi disayang Allah, jadi Bismillahirrahmanirrahimnya lengkap, bukan hanya dikasih. Nah, sedangkan adiknya dikasih tapi dia bermaksiat kepada Allah, dia berbuat dosa dengan uang itu, yaitu hanya dikasih tapi nggak disayang. Itu bedanya. Ya, kita dikasih, kita bisa beli mobil, dan dengan mobil itu kita bisa ibaratnya memudahkan kita dalam menjemput anak ya, dalam belanja atau kemana. Ibaratnya bisa kita nikmati dengan kebahagiaan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Jadi dikasih dan disayang berbeda. Orang yang hanya dikasih tapi nggak disayang, ya makanya banyak orang-orang yang kaya raya, uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi semakin berdosa, ya kan? Sering kita jumpai. Dia orangnya nggak sholat bang, dia orangnya nggak mengerjakan syariat bang, dia orangnya maksiat terus bang, tapi kok rezekinya bagus. Itu tandanya orang itu hanya dikasih saja tapi nggak disayang. Ya beda sama kita. Kalau kita dikasih dan disayang, pemberian Allah itu menjadi manfaat, menjadi sesuatu yang Allah berkahi. Jadi ada bedanya, jangan kita pukul rata. Ya. Lalu kalau yang seperti takut untuk berdoa, ya saya jadi takut bang untuk berdoa bang. Toh juga semua itu kehendak Allah. Ya. Itu sebagai pembuktian bahwa kita jangan sampai mengakui diri. Kalau kita udah paham semua itu dari Allah, ya suka-sukanya Allah, ya kita harus mengerti bahwa kita ini tidak ada kuasa. Sengaja Allah beri pemahaman itu, pengertian itu, agar apa? Kita tidak mengaku-ngaku diri kita yang punya kuasa. Ya. Makanya banyak orang yang ketika dia berdoa, dia meminta, doanya makbul, dia menganggap kehebatan doanya. Tetapi bukan dia melihat di situ sebenarnya Allah lah yang awal dan dialah yang akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Ya. Kalau di kajian makrifat sering kita dengar itu, dia yang awal, dia yang akhir. Maknanya itu luas. Bisa apa saja, ya. Jadi kita jangan sampai menganggap doaku makbul karena aku dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah, aku punya kedekatan khusus dengan Allah sehingga doaku selalu makbul. Nah, itu hati-hati, jadi keakuan nanti. Padahal sejatinya sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, keinginan itu juga datangnya dari Allah. Ya, keinginan itu bisa dari Allah. Contoh, aku butuh mobil, anakku banyak, aku ndak bepergian susah, nggak ada kendaraan. Kepingin aku ya Allah, kalau bisa ada mobil ya Allah. Ya, rasa ingin itu juga sejatinya dari Allah sebenarnya. Lalu selanjutnya apa? Karena udah ingin, kita berdoa, kita meminta, kita yakin, kita afirmasi. Aku yakin nanti Allah akan kasih mobil. Allah akan berikan. Aku yakin Allah akan penuhi. Kenapa muncul yakin itu? Yakin juga dari Allah. Ya. Jadi yakin juga bukan dari diri kita, dari Allah. Lalu makbul, terkabullah dengan segala cara rahasianya, ya. Dengan cara Allah yang nggak disangka-sangka, ada saja jalannya, padahal nggak pernah kita pikirkan. Aku nanti ingin punya mobil, uangnya dari sini nggak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba ada saja jalannya dan uangnya pas.
sama seperti yang kita butuhkan. Ya kan? Itulah maknanya Allah yang awal tadi dengan Allah yang akhir. Semua berawal dari Dia, akhirnya juga Dia. Ya. Memang benar. Bagi kita yang sudah mencapai tahap itu bingung ini. Apa gunanya aku meminta kalau semuanya dari Dia? Ya. Sebenarnya ya kita wajib meminta. Jangan sampai gara-gara sering makbul hanya ingin saja makbul, ingin lagi makbul. Di situ kita nanti menjadi keakuan pada diri sendiri. Ya kan? Jangan sampai dipaksa untuk meminta. Ini yang bahaya. Banyak orang diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, semua serba ada. Karena dia sudah serba ada, nggak ada lagi dia butuh apa-apa lagi. Sehingga nggak pernah dia meminta kepada Allah. Ya kan? Lupa dia sang pemberi, ya kan? Nah, di situ nanti jangan sampai Allah murka. Dibuatnya kita butuh, dibuatnya kita nggak bisa, dibuatnya kita nggak sanggup. Barulah di situ merengek lagi kita meminta. Jadi tetap kita berdoa kepada Allah.